Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khair wasyarru bi masyiatillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan serta nikmat taufik, sehingga kita dapat mempergunakan nikmat-nikmat tersebut pada hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan salawat serta salam tersebut tercurah limpahkan pula kepada kita umatnya, dan kita berharap kita dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kemarin sudah sempat kita jelaskan bagaimana perjumpaan Abdullah bin Mas'ud dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya menjadikan beliau masuk Islam. Di mana ketika itu Abdullah bin Mas'ud bekerja sebagai seorang pengembala. Ketika itu zaman panceklik, tidak ada air, tidak ada tanaman dan tumbuhan yang bisa dimakan dan dikonsumsi oleh gembalaannya beliau, sehingga banyak sekali dari gembala-gembala beliau ini yang kemudian tidak bisa mengeluarkan susu. Kemudian datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu diusaplah kambing dan dombanya, kemudian bisa keluar susu. Nah, Abdullah bin Mas'ud kemudian takjub, tidak percaya apa yang terjadi di depan matanya. Kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apa yang engkau lakukan kepada kambingku, gembalaku?" Lalu diajarkanlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yang saya lakukan adalah saya berserah diri kepada Allah. Saya kemudian berdoa kepada Allah, lalu Allah mengijabah doa saya." Lalu kemudian karena itulah Abdullah bin Mas'ud masuk Islam. Metode yang sama juga yang dipakai oleh para wali songo ketika berdakwah di Indonesia. Jadi kalau dulu ada banyak sekali dukun-dukun, banyak sekali orang sakti, betul? Ketika wali songo berdakwah, para wali songo ini kemudian menampakkan karomah dan kemuliaannya. Dan ketika orang takjub, bagaimana engkau bisa mendapatkan kehebatan seperti ini? Diajarkan cara untuk kamu bisa mendapatkan kehebatan seperti ini adalah dengan cara kamu masuk Islam, dengan cara kamu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi zaman dulu itu juga yang dipergunakan oleh para wali songo. Makanya sampai sekarang itu ada bacaan keramat menurut orang-orang Jawa, namanya kalimasada, kalimosodo. Itu katanya yang baca itu bisa jadi ampuh mandraguna sakti. Kalimosodo, padahal isinya daripada kalimosodo adalah 2 kalimat syahadat. Kalimosodo itu 2 kalimat. Jadi kalau zaman dulu diajarin sama para wali-wali songo, kalau mau jadi sakti, gitu, kalau mau dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bala, musibah, bencana, penyakit, bacalah 2 kalimat syahadat. Bacalah 2 kalimat syahadat. Yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersaksilah bahwasanya Allah lah pemilik alam semesta ini. Allah lah yang mengendalikan keburukan. Allah juga yang bisa memberikan obat bagi segala macam penyakit. Itu yang dilakukan oleh para wali songo yang mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebutkan juga kemarin bahwasanya mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat banyak. Akan tetapi yang sangat agung, yang paling agung, mukjizat terbesarnya adalah mukjizat Al-Qur'an. Kenapa?
Karena kalau mukjizat-mukjizat yang sifatnya aksidental itu manfaatnya hanya bisa dirasakan oleh orang yang hidup pada masa itu. Akan tetapi berbeda dengan Al-Quran, mukjizatnya khalidah, abadi sampai akhir zaman, sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh setiap orang yang membacanya. Kemarin juga kita sempat singgung bahwasanya orang yang menghafal Quran kemudian melupakannya dengan sengaja merupakan salah satu dosa yang amat besar. Nah, hal ini berdasarkan dari hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Uridat alayya dzunubu ummati." Kata Rasulullah SAW, aku ditampakkan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan umatku, falam ara dzamban a'zamu au a'zama falam ara dzamban a'zama min suratin minal qur'ani utiha rajulun thumma nasiyaha. Kata Rasulullah SAW, saya ditampakkan kesalahan dan dosa-dosa umatku, dan aku tidak melihat dosa yang lebih agung, dosa yang paling besar mengalahi dosa orang yang Allah berikan padanya hafalan Al-Quran, hafalan surat Al-Quran, kemudian dia melupakannya. Jadi kata Rasulullah SAW dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, bahwasanya dosa yang paling agung, dosa yang besar adalah dosa orang yang menghafalkan Quran kemudian ia melupakannya. Apa akibat yang bisa diterima oleh orang-orang yang sengaja melupakan Al-Quran? Lihat surat Toha ayat 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari Al-Quran, fa inna lahu, pasti baginya, ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit, kehidupan yang sulit. Dongka ini kesempitan yang bukan sifatnya material, bukan sifatnya harta. Bisa jadi orang yang dia berpaling dari Al-Quran ini punya kekayaan yang luar biasa banyak. Mobilnya di mana-mana, usahanya maju, kemudian tabungannya ada di semua bank, tanah dan asetnya ada di setiap kota. Akan tetapi ketika dia berpaling dari Al-Quran, pasti Allah pastikan fa innalahu ma'isyatan dhanka, ia akan mendapatkan kehidupan yang sulit. Kesulitannya bukan pada materi tapi dalam hati. Bisa jadi dia punya rumah yang megah tapi dia tidak bisa mendapatkan ketentraman di rumah itu. Bisa jadi orang yang berpaling dari Al-Quran itu bisa beli kasur yang paling mewah. Kasur yang paling mewah sekarang itu namanya kasur King Coil. Harga satu kasurnya 50 juta. Itu mungkin dia bisa beli kasur paling empuk, kasur paling nyaman, kasur paling mahal. Tapi yang tidak bisa dia beli adalah kenikmatan ketika tidur. Jadi bisa jadi dia tidur di kasur 50 juta tapi dapat penyakit insomnia, gak bisa tidur. Bisa jadi dia bisa membeli makanan paling enak di dunia, tapi yang tidak bisa dia beli adalah nikmatnya makan, lezatnya makan. Karena lezatnya makan bukan terletak pada makanannya, akan tetapi terletak pada tubuh kita. Itu fa inna lahu ma'isyatan dhanka, pasti Allah berikan baginya kehidupan yang sempit, kehidupan yang tidak bahagia. Meskipun berlimang harta akan tetapi selalu dirundung dengan penyakit, dirundung dengan kesedihan, galau, gundah gulana. Itu Allah berikan kepada orang-orang yang berpaling dari Al-Quran di dunia. Di akhirat
wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Akan kami kumpulkan mereka nanti di padang mahsyar dalam keadaan buta. Bayangkan orang yang melihat saja di padang mahsyar itu dikatakan balil haulu yauma idzin azim. Ketakutan pada hari itu sangatlah dahsyat. Sehingga nanti ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, kita dalam keadaan telanjang. Tidak ada sehelai pakaian pun yang menempel di tubuh kita. Tapi nggak ada dari kita yang malu. Kenapa? Karena malu, rasa kita habis karena takut. Orang kalau maling dikejar-kejar sama warga, walaupun dia nggak pakai pakaian, kira-kira ada nggak rasa malu? Nggak ada. Kenapa? Karena rasanya habis buat takut. Ada orang misalnya mesum, kemudian digerebek warga, lari dia nggak pakai pakaian. Dia kira-kira ngerasain malu nggak? Nggak. Kenapa? Habis rasanya untuk rasa. Begitupun nanti kita di akhirat, di padang mahsyar. Ketika Allah Subhanahu wa taala bangkitkan kita dari alam kubur, tidak ada satupun pakaian yang menempel pada tubuh kita. Tapi kita nggak ada rasa malu, nggak ada kesempatan untuk kita bisa ngelihat kanan kiri, ngelihat auratnya orang, nggak ada. Karena kenapa? Rasanya takut. Itu yang lihat gimana nanti orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala penglihatannya dicabut ketika padang mahsyar. Ketakutannya nambah double, beratus-ratus kali lipat. Kemudian orang tersebut bertanya kepada Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan saya di padang mahsyar ini dalam keadaan buta, padahal di dunia saya bisa melihat, mata saya bagus, mata saya enggak rabun. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasita wa kadzalikal yauma tunsa. Kamu ketika di dunia, kata Allah, atatka ayatuna, datang kepadamu ayat kami. Al-Quran didatangkan ke otak kalian, didatangkan ke hati kalian, didatangkan ke dalam pikiran kalian, didatangkan kepada hafalan kalian, kemudian kalian melupakannya. Jadi yang kira-kira yang masukin Al-Quran ke dalam otak kalian, ke dalam hafalan kalian, Allah apa kalian? Ada beratus-ratus orang yang berusaha ngapalin Quran gak hafal-hafal, ada gak? Berarti ketika kalian hafal, itu karena usaha kalian atau karena Allah? Karena Allah. Allah yang masukin Al-Quran itu ke dalam otak kalian, ke dalam hafalan kalian, kemudian kalian ngelupain. Itu kata Allah, fakadzalikal yauma tunsa. Karena kalian melalaikan, karena kalian melupakan Al-Quran dari otak kalian, dari akal kalian, maka hari ini kata Allah, pada hari kiamat, saya akan lupakan kamu dari rahmat saya. Bayangin, ketika kita sangat-sangat butuh dengan rahmat Allah nanti di hari kiamat, kita sangat-sangat butuh dengan syafaat Al-Quran, sangat-sangat butuh dengan bantuan dan syafaat dari Rasulullah SAW, kita dilupakan dari semua itu. Bayangin gimana sedihnya. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasita. Kamu di dunia melupakan Al-Quran, maka hari ini kami lupakan kamu dari rahmat saya. Ya Allah, itu sedihnya orang yang kemudian hafal Quran, kemudian dia melupakannya. Allah lupakan juga dia dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Makanya dijaga hafalannya, perbanyak murojaah, jangan malas. Karena orang yang hafal Quran, dia punya keutamaan yang luar biasa di dunia serta di akhirat. Sebaliknya ketika dia sengaja melupakan Al-Quran, melupakan hafalannya, maka Allah juga akan berikan baginya siksa yang amat pedih. Kenapa kemudian kita sebut tentang mukjizat Al-Quran ini dalam kisahnya Abdullah bin Mas'ud? Karena Abdullah bin Mas'ud ini adalah salah satu sahabat yang paling alim tentang Al-Quran, yang paling mengerti tentang Al-Quran. Karena beliau adalah sahabat yang selalu khidmah dengan Rasulullah SAW. Pada kondisi apapun, dimanapun Rasulullah SAW, pasti ada Abdullah bin Mas'ud.
Sehingga para ulama itu bilang, karena Abdullah bin Mas'ud itu tubuhnya lebih pendek dari Rasulullah, para ulama menggambarkan bahwasanya Abdullah bin Mas'ud ini seperti bayangannya Rasulullah. Kemanapun Rasulullah pergi pasti ada beliau. Beliau yang membawakan sendalnya. Ketika Rasulullah SAW ingin pergi buang air, beliau yang jagain agar nggak ada orang yang kemudian masuk kepada Rasulullah. Ketika beliau tidur, beliau yang berjaga di depan rumahnya Rasulullah. Ketika beliau bangun, beliau yang menyiapkan air untuk wudunya Rasulullah. Karenanya kemudian ketika ada ayat yang turun, maka Abdullah bin Mas'ud adalah orang yang paling tahu tentang ayat tersebut. Paling tahu tentang kandungannya, paling tahu tentang konteks ayatnya. Makanya kemudian beliau mengatakan, Wallahilladzi la ilaha ghairu, demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, ma nazalat ayatun min kitabillahi ta'ala. Tidaklah satu ayat turun dari Al-Quran illa wa ana a'lamu aina nazalat wa fima nazalat, kecuali saya pasti tahu di mana ayat tersebut turun dan tentang apa ayat itu berbicara. Walau a'lamu anna ahadan a'lamu bi kitabillahi minni, seandainya saya tahu ada orang yang lebih alim, lebih mengetahui tentang isi Al-Quran dari saya, tanaluhul mataya la ataitu, yang kemudian orang tersebut bisa dijangkau dengan unta, sejauh apapun orang tersebut berada, pasti akan saya datangi, saya akan belajar dari orang itu. Jadi beliau mengatakan, saya ini selalu bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan saya tahu setiap ayat yang turun. Saya tahu pada apa ayat tersebut berbicara. Dan kalau saya tahu ada orang yang lebih alim dari saya tentang Al-Quran, pasti saya akan belajar darinya walaupun orang tersebut berada di ujung dunia. Itu yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Dan beliau adalah di antara para sahabat yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendengarkan bacaan Al-Qurannya. Jadi di antara hobi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang galau, ketika sedang diuji dengan ujian yang berat, ujian dakwah, ujian hidup, yang beliau lakukan apa? Mengumpulkan para sahabat-sahabat yang ahli Quran, kemudian suruh baca ayat. Kalau kita mau ngikutin hal tersebut, kita nih buka YouTube, kemudian kita tulis nama Syekh siapa, Syekh Misari, kita dengerin bacaan Al-Qur'annya. Gitu. Karena kenapa? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah seseorang berkumpul di suatu tempat atau di masjid, yatluna kitab Allah, yang mereka lakukan apa? Membaca Al-Qur'an, wa yatadarasunahu fima bainahum, mempelajari Al-Qur'an, illa wa nazalat alaihimus sakinah, pasti turun pada mereka as-sakinah, ketentraman, ketenangan. Jadi kalau mau hidup kita tenang, yang harus kita lakukan apa? Banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak mempelajari Al-Quran. Dengan Al-Quran tersebut, as-sakinah, ketenangan Allah turunkan ke dalam hati kita. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin, dialah Allah yang menurunkan ketentraman pada hati setiap orang yang beriman. Hadza wallahu alam.